Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja. Selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah tentang kamu saat ini ya. Kita akan lihat ya, apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan ya, ini tentang kamu saat ini. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Kalau ini nggak resonate, berarti ini bukan energimu ya, atau pesan-pesan bukan buat kamu. So, buat hiburan aja atau fun aja. Taurus, tentang kamu saat ini. Oke, di sini ada Three of Swords. Aku merasa kamu lagi sedang patah hati, kecewa, terluka, dan di sini ada Knight of Pentacles. Di sini ada The Sun ya. Oke, di sini aku merasa kamu kayak lagi berusaha pelan-pelan untuk memaafkan seseorang yang telah menyakiti kamu. Ada patah hati di sini. Ada Three of Swords, ada rasa kecewa ya. Ada hati yang terluka di sini ya. Aku melihat kamu kayak pelan-pelan untuk bisa menerima atau memaafkan orang yang telah menyakiti kamu. Ini juga ada kaitannya dengan menyembuhkan rasa sakit di hati kamu gitu ya. Ini ada kaitannya dengan masa lalu ya. Seseorang yang pernah menyakiti kamu ini ada kaitannya di hubungan percintaan. Tapi ada juga mungkin untuk beberapa orang ini dengan seseorang ya, orang sekitar, tidak harus di dalam konteks percintaan ya gitu. Kamu berusaha untuk memaafkan orang ini, kayak kamu ngerasa kayak oke, aku ingin ikhlas gitu, aku ingin ikhlas, aku ingin ridho kayak gitu ya. Kamu nggak ingin dendam, marah ya, kamu nggak ingin menyimpan dendam. Tapi di sini aku lihat kamu kayak lebih berusaha untuk bisa menerima, memaafkan, melepaskan. Dan kalau ini ada kaitannya dengan cinta ya, atau percintaan kamu kayak belajar untuk aku tulus. Jadi ketulusan kamu itu kayak ya udah, kalau aku memberi dia, mencintai dia, menyayangi dia dengan tulus, kalau akhirnya aku dikecewakan, disakiti, ya udah gitu loh. Kayak kamu tuh kayak belajar untuk tidak menuntut gitu. Kayak kamu merasa mungkin aku tidak memberikan orang yang tepat gitu, aku tidak bertemu sama orang tepat, aku tidak memberikan ketulusanku sama orang yang tepat kayak gitu. Kamu belajar untuk bisa menerima seperti itu ya. Dan di sini kamu berharap bisa bertemu dengan orang yang tepat ya. Dengan adanya Knight of Pentacles di sini, kamu kayak ya udah pelan-pelan kayak meninggalkan masa lalu kamu ya. Pelan-pelan kamu memulihkan hati kamu, meninggalkan rasa kecewa kamu. Dan di sini kamu kayak siap untuk memberikan komitmen kamu pada orang yang tepat gitu ya, orang selanjutnya gitu, seperti itu. Dan di sisi lain aku melihat di sini karena di sini ada desain ya, ini kayak tentang sukacita, gembira gitu ya. Kayak kamu itu lagi sedang menuju ke sesuatu hal yang lebih baik gitu loh, yang ke arah yang lebih positif gitu ya. Kalau kamu ada konflik atau masalah di sini, mungkin akan ada kejelasan atau titik terang atau jalan keluar dari permasalahan kamu, seperti itu. Maybe di sini ada seseorang yang membantu kamu. Kalau misalkan ini ada kaitannya dengan pekerjaan atau keuangan kamu ya, di sini akan ada seseorang yang ngebantu kamu ya. Tapi kamu juga harus terbuka di sini gitu, dan berpikiran positif ya. Dengan adanya Six of Pentacles di sini, aku melihat ini juga salah satu dari karma baik kamu ya. Maksudnya gini, mungkin kamu entah ini bisa orang yang bantu kamu itu karena dulu dia pernah kamu bantu gitu, jadi dia nolong kamu, bisa seperti itu gitu ya. Apapun itu, yang jelas aku melihat di sini ada bantuan dari seseorang dan orang ini tulus ngebantu kamu gitu ya. Karena di sini ada memberi dan menerima gitu ya. Karena kamu juga mungkin baik sama dia gitu, jadi dia baik sama kamu juga, seperti itu.
Oke, maybe ini bisa ada kaitannya dengan sisi finansial juga ya, apapun itu di sini. Di sisi lain mungkin ada kaitannya dengan finansial ya, keuangan kamu gitu. Oke, kalau dikaitkan dengan kehidupan ya, percintaan kamu, aku melihat kamu memang pelan-pelan belajar untuk bisa menerima, memaafkan gitu, dan di sini kayak lebih ke ya kamu tuh kayak sadar gitu, kayak istilahnya oh ya aku memberikan ketulusan pada orang yang salah gitu, dan di sini kamu kayak ingin memberikan kepada orang yang tepat gitu, ingin memberikan komitmen kamu pada orang yang tepat gitu, seperti itu. Ini aku merasa untuk beberapa orang juga ada kaitannya dengan perpindahan tempat ya. Mungkin kamu ingin pindah tempat baru di sini, ya. Tapi kayak kamu masih berpikir gitu loh, belum, mungkin menurut kamu belum menemukan tempat yang pas kayak gitu. Bisa seperti itu juga. Karena di sini kamu ingin nyaman, aman, atau stay dalam jangka waktu yang lama kayak gitu loh. Ya, karena mungkin di tempat kamu saat ini kamu terlalu banyak kecewanya di sini ya, bisa terlalu banyak orang yang menyakiti hati kamu, nggak selaras dengan kamu. Aku contohkan nih gini, mungkin kamu terlalu banyak memberi, membantu gitu, tapi nggak ada feedback balik, atau kamu baik sama orang tapi orang itu tuh jahat sama kamu gitu loh ya, seperti itu. No, tidak. Di sini ya, kamu harus berani untuk berkata tidak ya, untuk sesuatu yang memang kamu tidak ingin lakukan gitu. Jadi lebih mengikuti kata hati kamu gitu, ya, seperti itu. Kalau iya, enggak gitu. Apapun itu di sini. Makanya tadi aku bilang mungkin lingkungan tempat kamu saat ini tuh kurang oke gitu loh, karena di sini kamu banyak nggak cocoknya gitu loh ya, dan kamu kayak udah ngerasa kayak nggak nyaman gitu, seperti itu. Dan aku juga merasa di sini memang apa yang kamu rencanakan sebelumnya tidak terjadi dengan keinginan kamu itu, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir ya. Contoh nih, hubungan kamu mungkin gagal, kamu dikecewakan, kamu disakiti, dan sekarang kamu putus, karena di sini sebenarnya itu adalah untuk menyelamatkan kamu. Di sini ada there's something better ya. Jadi untuk sesuatu hal yang lebih baik. Jadi ikhlaskan. Makanya tadi gue bilang di sini kamu berusaha untuk menerima, berusaha untuk mengikhlaskan ya. Walaupun di sini kamu sakit hati, patah hati banget, sering nangis ya, seperti itu, kecewa banget atas apa yang terjadi gitu ya, dan kamu kayak nggak terima gitu ya, masih mungkin kamu masih kepikiran, keingat gitu ya, dan kenapa begini, kenapa begitu gitu ya, kayak ada sesuatu yang selalu mengingatkan kamu sama dia dan pengen kembali gitu loh ya, karena ini ekspektasi kamu ya, ekspektasi kamu terhadap dia sebenarnya, karena di sini pelan-pelan kamu maju gitu loh, pelan-pelan kamu move gitu, bergerak maju ya. Jadi di sini kamu nggak usah terlalu kecewa atau menyesali apa yang terjadi. Memang di sini itu bukan untuk kamu ya, di sini ada sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi ikhlaskan, lepaskan, relakan ya. Ini maybe nggak harus di dalam konteks percintaan juga, tapi untuk beberapa orang di sini aku ngeliat memang dicinta di hubungan kamu sebelumnya ya, tapi ada juga mungkin pekerjaan di sini ya, mungkin atau sesuatu apapun yang kamu rencanakan dan ternyata nggak sesuai terjadi, itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu loh, nggak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan sebelumnya atau ekspektasikan, hayalkan gitu, karena di sini bukan di situ kamu gitu loh, ada yang sesuatu yang lebih baik di sini, seperti itu. Nah, there's something better, ada sesuatu yang lebih baik. Jadi kamu nggak perlu khawatir di sini, seperti kayak Tuhan itu mempersiapkan yang jauh lebih baik gitu. Kemudian di sini ada Ask Your Angels. Di sini aku ngeliat kayak ya ini ada kaitannya dengan bantuan. Ya, aku melihat untuk beberapa orang ini memang
bertanya pada seseorang, minta bantuan sama seseorang ya. Aku contohkan nih gini, kalau kamu ingin pindah tempat baru ya, kamu cari-cari informasi kayak gitu loh ya, dan ini minta bantuan lah sama seseorang atau orang gitu, apapun itu di sini. Bertanya pada seseorang ya, kamu harus bertanya atau kayak minta bantuan lah seperti itu ya. Kemudian di sisi lain di sini as your angels ini aku merasa kayak kamu tuh kayak harus lebih mendengarkan intuisi kamu ya, atau kata hati kamu di sini, karena ada pesan yang spirit kamu atau diri kamu yang terdalam gitu. Intinya di sini kamu harus lebih banyak masuk ke dalam diri, bertanya ke dalam diri kamu gitu, dan ikuti kata hati kamu atau intuisi kamu gitu. Karena aku mengartikan sebagai angels ini bisa memang kalau kalian mempercayai malaikat penjaga, pelindung, apapun itu yang kalian percaya bisa juga ya, tapi kan kamu nggak bisa ya berkomunikasi secara langsung gitu ya, atau ketemu secara langsung gitu kan dengan entitas itu gitu. Jadi mungkin message-nya bisa melalui saat kamu tidur ya, kamu dapat mimpi apa gitu, atau di saat kamu meditasi ya, diam gitu, kemudian tiba-tiba hati kamu tergerak untuk melakukan sesuatu atau ke tempat tertentu, nah istilahnya kayak gitu, bisa seperti itu. Atau kamu terbayang ya, di kepala kamu tiba-tiba kamu terbayang terus ke tempat itu, bisa juga seperti itu gitu ya. Apapun yang di sini coba kamu cari petunjuk ya, di sini kamu akan menemukannya melalui dari dalam diri kamu gitu ya, bertanya ke dalam gitu. Oke. Atau bisa juga kalau kalian mempercayai itu ya, ini melalui angel number bisa ya gitu, angel numbers. Kemudian mungkin sesuatu yang sering-sering muncul ya di kepala kamu ya, bayangan-bayangan apa gitu bisa ya. Atau kamu tiba-tiba ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian orang itu mengeluarkan kata-kata yang sepertinya ngena banget di kamu, kemudian ada insight baru dari situ kamu, atau kamu tiba-tiba timbul ide baru ya di kepala kamu, kesadaran baru, nah istilahnya kayak gitu, bisa juga seperti itu. Apapun itu di sini ya, yang jelas perhatikan itu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.